إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Masih pembahasan kitab Al-Janaiz, fikih jenazah. Kita masuk di pembahasan baru dan pembahasan terakhir di fikih jenazah itu berkaitan dengan memakamkan atau mengubur mayit. Kita lihat apa yang disampaikan musannif. Beliau Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala mengatakan, wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Minimal pemakaman, penguburan mayat adalah satu galian yang menutup menahan aromanya dan bisa menjaga dari serangan binatang buas. Tentang pemakaman mayit, dafnu al-mayit. Minimal pemakaman, penguburan, minimal wajib ini ya adalah aqallu dafn adalah hufratun. Ya, hufratun satu galian, tapi harus terpenuhi kriteria ya galian ini, yaitu yang galian yang diberi sifat taktumu raihatahu. Ya, galian yang taktumu raihatahu. Raihatahu. Nah, kemudian juga yang tahrusuhu, menjaga minasiba. Nah, ini dua syarat atau dua kriteria seseorang sudah atau kaum muslimin sudah teranggap melaksanakan kewajiban mengubur mayit. Itu yang pertama, bentuknya harus galian, sehingga kalau ditaruh saja nggak boleh ya, nggak sah. Ya. Harus dengan galian. Satu yaitu taktumu raihatahu, ya maksudnya satu galian kalau mayat dikubur di situ itu nanti aromanya tidak keluar. Ya, sudah tertutup. Ya, aroma raihah dari mayit tidak keluar ya, tapi karena digali yang dalam kemudian tertutup tidak keluar. Syarat yang kedua, minimal wajib adalah galian ini bisa mencegah, menjaga, melindungi dari serangan binatang buas ya. Jadi binatang buas itu tidak bisa membongkarnya seperti itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan apa? Hufrah ya. Ya, ini ada hufrah, yaitu apa? Nah, galian. Sehingga kalau misalnya nih mayat cuma diletakkan saja nggak sah ya, belum gugur kewajiban. Baik. Dan menguburkan ini termasuk fardu kifayah dan ijma fardu kifayah sebagaimana telah kita singgung di awal bab. Ya.
Karena kalau nggak dikubur ya, nggak dikubur, misalnya apa? Ya diletakkan saja, ditaruh di gua atau mana, atau di gedung meskipun bangunannya bagus, meskipun bangunannya aman, ini merusak kehormatan mayit. Itu hadkan dihormati al mayit. Kalau sampai nggak dikuburin, jadi dikubur itu adalah satu penghormatan untuk mayitnya. Mayit dikubur itu penghormatan mayit. Sehingga kalau mayit nggak dikubur, ditaruh saja, ini merusak kehormatan mayit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam, manusia. Manusia dimuliakan. Kemudian di Busra Al-Karim disebutkan wa illam yamna'hu illa al-bina alaihi wajaba. Kalau misalnya nih, wah ini binatang buahnya itu kuat-kuat, besar-besar, maka kalau cuma dikubur nanti tetap bisa dibongkar ya. Kalau harus dipagari, maka harus dipagari ya. Maka harus dipagari. Dipagari kalau belum bisa bagaimana? Ya, jadi kalau belum bisa dipagari kita tulis ya. Ini masalah ya, ini binatang buas. Kita lihat fa'ilam yamna'hu ilal bina. Fa'ilam yamna'hu ilal bina alaihi maka wajib albina. Jadi ini harus dipagari nih, kalau enggak binatang akan membongkarnya. Ya berarti dipagari, harus dipagari. Dipagari masih belum bisa misalnya. Wa ilam yamna'hu fa ilam. Sekarang turunannya lagi. Fa ilam yamna'hu. Wajaba sunduk. Nah. Oh, kalau dipagari masih bisa pokoknya. Pagari masih bisa ditembus ya. Ditembus oleh binatang buas, maka ya ini nanti wajib albina, maka ditaruh di sunduk kotak peti albina ya. Jadi aslinya kan hufrah nih kan, hufrah. Nah, ditambah ini albina. Nah, kalau hufrah nggak mencukupi, tambah dikasih bangunan. Oh, bangunan belum cukup juga, tambah ditaruh di dalam peti ya. Tambah ditaruh di dalam apa? Di dalam peti. Itu urutannya. Nah, dan tidak mencukupi ya kalau misalnya tadi sudah kita katakan ditaruh saja tanpa digali, padahal bisa digali ya. Kemudian ada kasus kalau mayitnya itu mati di lautan. Nah, bagaimana cara nguburnya? Ya, mayit yang mati di perahu, di kapal. Sedangkan ini di tengah lautan. Maka caranya disebutkan, maka boleh dengan apa? Dengan diberi 2 papan ya. Diberi 2 papan. Misalnya ini maka dia mati mata ala safinah, misalnya ala safinatin, di laut misalnya, fil bahri
maka diletakkan di antara dua papan, ya. Diletakkan mayitnya wad'uhu baina lauhaini, ya, diletakkan di atas di dua papan. Jadi ini mayitnya, ya. Jadi misalnya mayit, nah, maka diberi papan, diikat di papan, ya. Kemudian diikat. Ya, caranya seperti itu. Ya, diikat di antara dua papan. Setelah dimandikan dan disolati, ya, dimandikan dulu dan disolati. Ini kan cara penguburannya. Dimandikannya tetap ba'da, ya, ba'da ghuslihi wa as-sholati alaihi. Setelah dimandikan dan disolati. Nah. Terus gimana? Ditaruh di papan, selanjutnya yulqa fil bahar, dimasukkan di air. Yulqa fil. Nah, jadi setelah diikat itu pakai papan, maka mayitnya dicemplungkan, dimasukkan di air. Ya. Maksudnya apa? Nanti dengan harapan karena dia di antara dua papannya nanti akan mengapung, ya. Kemudian nanti menuju daratan. Harapannya seperti itu. Menuju daratan. Kemudian nanti daratan, meskipun daratannya adalah wilayah orang-orang kafir. Tidak apa-apa. Karena nanti bisa jadi ada muslimnya, kemudian dikubur. Ya. Karena kalau nanti nunggu ini sedangkan perjalanan jauhan, maka seperti itu dihanyutkan. Dihanyutkan, nanti harapannya itu sampai ke tepian laut, tepi pantai, kan. Kemudian ada penduduk yang menemukan, kemudian dikubur. Ini jika memang tidak memungkinkan dikubur di daratan. Jika tidak mungkin, ya. Kalau masih mungkin, ini perjalanan bisa kita kembali lagi. Ini ada yang meninggal dunia, balik aja. Nah, dikubur bisa. Ya udah, kalau bisa ya Mbak, harus di darat. Harus kembali. Nah, ini dilakukan ketika tidak memungkinkan untuk kembali, ya. Tidak memungkinkan untuk kembali di daratan. Ya. Nah, ini minimal minimal sah, ya. Minimal sah dari penguburan. Adapun yang sempurna, ya. Ya, disebutkan wa akmaluhu qamatun wa bastotun wa dzalika arba'atu azru'in wa nisf. Ya, kalau sempurna adalah qamah wa bastoh, ya. Seukuran orang, yaitu berdiri, ya, orang berdiri dan menjulurkan tangannya seperti ini, ya, tingginya, ya, sekitar itu. Demikian untuk minimal sah penguburan. Untuk masalah-masalah berikutnya insya Allah kita bahas di sesi yang akan datang. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.